Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Senin 1 Mei 2023 dengan judul Bersukacitalah karena Dia telah mengampuni dosaku. Ayat inti terdapat di dalam Matius 9 ayat yang ke-6. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk renungan pagi kita. Poin yang pertama, kerinduan orang lumpuh yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Orang lumpuh ini telah kehilangan harapan untuk sembuh. Penyakitnya itu disebabkan kehidupan yang penuh dosa. Dan penderitaannya semakin pahit oleh penyesalan yang dalam. Kerinduannya yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Dia rindu melihat Yesus dan menerima jaminan pengampunan serta didamaikan dengan surga. Maka dia akan merasa puas apakah akan hidup atau mati sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sejatinya yang menjadi motivasi utama dari orang yang lumpuh ini, yaitu ia ingin mendapatkan kelepasan dari beban dosa. Ingat, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu, ketika melihat satu peristiwa, satu keadaan, di mana seseorang mengalami satu sakit penyakit, maka pandangan umum yang terjadi pada waktu itu adalah ini karena akibat dosa. Ada dosa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang menderita ini. Dan inilah yang membuat ketakutan dari orang lumpuh ini. Itu sebabnya kerinduan yang terbesar adalah ia bebas dari dosa. Bukan sekedar masalah sakit penyakitnya. Oleh sebab itu pena inspirasi mengatakan bahwa dia merasa puas kalau dosanya sudah diampuni. Ia tidak peduli apakah ia akan mati, apakah ia akan hidup. Yang menjadi fokus utamanya adalah dosanya. Saudara, apakah ini juga menjadi kerinduan saya dan saudara? Di mana saya dan saudara rindu untuk dilepaskan, dibebaskan, diampuni akan dosa-dosa kita. Jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal adalah ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Inilah harapan yang harus kita kembangkan, kita pikirkan sekarang ini. Poin yang kedua, Yesus tahu betul akan kerinduan dari jiwa yang menanggung beban itu. Khotbah itu terganggu, juru selamat memandang wajah yang penuh duka dan melihat mata yang memohon itu tertuju kepadanya. Ia tahu betul akan kerinduan dari jiwa yang menanggung beban itu. Kristuslah yang telah mendatangkan keyakinan kepada hati nurani orang lumpuh itu bahkan selagi dia masih berada di rumah. Kristuslah yang telah menarik si penderita itu datang kepadanya. Sekarang dengan kata-kata yang bagaikan musik di telinga pendengarnya itu, Juru Selamat berkata, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca secara lengkap akan cerita ini, bagaimana orang lumpuh dengan segala kerinduannya, bagaimana teman-teman mereka dengan segala usahanya mengangkat mereka, bahkan ketika dilihat suasana begitu ramai, begitu penuh, teman-teman mereka berani untuk mengambil resiko. Ia naik ke atas, ia membuka akan atap orang yang punya rumah itu dan ia menurunkan orang sakit ini. Dan betul, pada akhirnya mereka berhasil memberikan kepuasan, kerinduan kepada si orang lumpuh ini. Dengan cara mereka atau orang lumpuh ini diturunkan dari atas. Dan tetapi sejatinya adalah Tuhan telah menarik akan orang lumpuh ini bersama dengan rekan-rekannya yang mengusungnya. Tuhan telah mengubah hati daripada orang lumpuh ini sejak di dalam rumah.
Tuhan telah menuntun keempat orang lumpuh yang mengangkatnya, yang membawanya, yang berusaha untuk terus mencari cara agar orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Saudara, Yesus tahu apa yang terbaik bagi orang lumpuh ini. Ia tahu betul kerinduan hati daripada orang lumpuh itu. Dan ia juga tahu 100% apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Dan Tuhan tahu bagaimana cara memberikan yang terbaik untuk kita. Di poin yang ketiga, pengharapan menggantikan keputusasaan dan kesukaan menggantikan kemurungan yang menekan. Hidup yang terbaik, halaman 59 sampai dengan 61. Pengharapan menggantikan keputusasaan dan kesukaan menggantikan kemurungan yang menekan. Rasa sakit orang itu pun hilang dan seluruh tubuhnya telah berubah. Tanpa melanjutkan permohonannya, dia terbaring diam dalam damai, terlalu gembira untuk berkata-kata. Inilah satu kegerakan yang luar biasa. Bukan karena ia telah sembuh dari penyakitnya. Lebih daripada itu adalah kegembiraan, sukacita daripada orang ini adalah ia telah diampuni oleh dosanya. Karena itulah kerinduan yang terbesar dari orang lumpuh itu. Saudara, terlepas dari kondisi saya dan saudara hari ini, apakah saya dan saudara sehat, tidak berpenyakit, tidak lumpuh, tidak mengalami penderitaan sebagaimana orang lumpuh ini? Tetapi sejatinya kebutuhan terbesar yang menjadi kebutuhan kita adalah diampuni oleh dosa kita. Pengampunan dosa membawa harapan bagi saya dan saudara. 3 poin utama kita hari ini adalah yang pertama, kerinduan orang lumpuh yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Yang kedua, Yesus tahu betul akan kerinduan dari jiwa yang menanggung beban itu. Dan yang ketiga, pengharapan menggantikan keputusasaan dan kesukaan menggantikan kemurungan yang menekan. Ini semua terjadi oleh karena Allah mau mengampuni dosa kita dan memberikan solusi dari setiap pergumulan hidup kita. Maukah saya dan saudara datang kepada Allah, Sang Pencipta kita, Yesus yang Maha Baik itu? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kabar baik pada pagi hari ini. Biarlah sebagaimana orang lumpuh itu diampuni dosanya, dilepaskan akan dari jerat sakit penyakitnya, kami juga memperoleh harapan yang sama. Diampuni akan segala dosa-dosa kami dan memperoleh kesembuhan bukan saja secara rohani tetapi juga secara fisik kami. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.